Hai Bonsai, kita ketemu lagi, tapi kali ini bahasannya agak serem, yaitu tentang kematian janin di dalam rahim atau intrauterine fetal death. Nah, gimana ya cara supaya kita tidak mengalami IUFD sambil kita sama-sama berdoa semoga Bonsai tetap sehat selalu. Tapi jangan lupa untuk simak video ini, subscribe dulu, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Intrauterine fetal death atau IUFD didefinisikan sebagai kematian janin di dalam rahim di atas usia kehamilan 20 minggu. Penyebabnya bisa beraneka ragam. Contohnya pada faktor ibu ada ruptur uteri atau rahimnya ini robek. Kemudian penyakit metabolik seperti penyakit jantung, diabetes mellitus gestasional, atau juga hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah pecah ketuban pada usia kehamilan yang belum cukup bulan. Dari faktor janin sendiri, misalnya terjadi kelainan kromosom, kelainan kongenital, dan juga faktor plasenta yang disfungsi. Kemudian solusio atau lepasnya plasenta dari permukaan tempat dia melekat. Dan juga beberapa komplikasi tali pusat seperti adanya knotting atau terikat dan juga hypercoiling, yaitu bentirannya lebih daripada normal. Kita juga perlu mengetahui beberapa faktor risiko yang bisa mengarah ke IUFD. Contohnya adalah usia ibu lebih dari 35 tahun, atau usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Kemudian, jika kehamilan disertai dengan infeksi, hipertensi, kemudian penyakit autoimun seperti lupus, penyakit ginjal, tiroid, atau trombofilia. Kemudian dapat juga terjadi pada ibu-ibu yang memang ada kebiasaan merokok, minum alkohol, atau dengan berat badan berlebih atau obesitas sebelum hamil, atau bayi kembar 2 atau lebih. Lalu jika terjadi IUFD, apa yang harus dilakukan? Jika qadarullah itu terjadi, biasanya dokter akan melakukan penilaian kelayakan dilahirkan melalui jalan lahir. Sekitar 85% IUFD dapat lahir secara spontan 3 minggu setelah diagnosis. Beberapa penilaian kelayakan dilahirkan spontan adalah misalnya ketubannya utuh atau tidak, kemudian apakah ada komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, kemudian apakah ada faktor infeksi yang dapat memperberat, kemudian juga terjadinya perdarahan. Nah, jika setelah penilaian ini dinilai layak, maka kemungkinan dokter akan melakukan induksi persalinan. Selama proses induksi, dokter tetap akan melanjutkan penilaian terhadap kondisi Bonsai. Karena infeksi yang lanjut, terutama jika terjadinya IUFD sudah lebih lama daripada 4 minggu, maka dapat meningkatkan risiko 10% terjadinya DIC atau gangguan pembekuan darah. Nah, kemudian setelah persalinan, apalagi yang perlu diperhatikan? Yang pertama, Bonsai kemungkinan akan diberikan terapi supresi laktasi, yaitu semacam pengobatan yang akan menjaga agar produksi ASI ini tidak menyebabkan peradangan payudara karena produksinya terus terjadi. Karena peradangan yang berangsur terus-menerus dapat mengakibatkan nyeri dan juga infeksi seperti mastitis. Pemeriksaan rutin kehamilan atau antenatal care dapat berperan loh untuk menurunkan kejadian IUFD ini, karena dengan pemeriksaan antenatal care, dokter akan melakukan penilaian bagaimana kondisi kehamilan Bonsai dan juga apakah ada komplikasi-komplikasi yang perlu diwaspadai. Kesimpulannya, yuk periksakan kehamilan secara teratur agar terpantau kondisi Bonsai, debay, juga kemungkinan komplikasi kehamilan dapat dikenali sedini mungkin jika terjadi. Dokter selanjutnya juga dapat memberikan tata laksana yang segera, juga sesuai sehingga diharapkan dapat mencapai luaran baik, sehingga Bonsai dan debay dapat sehat, selamat sampai persalinan.